Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Solihah dari UIN Raden Mas Said Surakarta yang akan mempersadarkan hasil artikel saya yang berjudul Optimalisasi Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika dengan Metode Mengajar Problem Based Learning atau PBL. Daftar isi yang akan saya paparkan yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan penutup. Di pendahuluan ini, ada kemampuan pemecahan masalah matematika merupakan keterampilan esensial yang diharapkan muncul pada diri setiap siswa setiap mempelajari matematika. Jadi, siswa itu diharapkan memiliki kemampuan pemecahan masalah matematika atau siswa itu dapat menyelesaikan masalah matematika agar mencapai tujuan pembelajaran. Peneliti mewawancari guru dan mendapatkan hasil berupa siswa itu lebih optimal pada saat menggunakan metode mengajar PBL dibandingkan metode mengajar lainnya. Problem based learning sendiri itu apa sih? Atau PBL sendiri itu apa sih? Problem based learning merupakan metode pembelajaran yang menetapkan masalah sebagai inti dari seluruh aktivitas pembelajaran. Jadi, pertama itu guru memberikan permasalahan dulu kepada siswa. Habis itu siswa mengotak-atik dan mendapatkan tujuan pembelajaran. Jadi siswa di MA Negeri Sukoharjo itu lebih menyukai metode mengajar yang diberikan masalah terlebih dahulu. Mereka itu dapat menyelesaikan pembelajaran itu dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran. Metode penelitian di sini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sampel sebanyak 60 siswa dan instrumen penelitiannya itu berupa tes, wawancara, dan angket. Hasil penelitian yaitu penelitian yang dilakukan di MA Negeri Sukoharjo terhadap siswa kelas 11 dengan tujuan memperoleh gambaran mengenai kemampuan penyelesaian masalah matematika serta tingkat kemandirian belajar mereka. Proses pengolahan data menggunakan dua instrumen yaitu tes pemecahan masalah matematika berbentuk uraian sebanyak 10 soal dan angket kemampuan belajar yang ditembakkan berdasarkan beberapa indikator perilaku belajar mandiri. Secara keseluruhan, hasil penelitian memperoleh bahwa kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika itu tergolong baik. Hal ini tampak dari lebih dari setengah responden yang mampu memahami persoalan, menyusun strategi penyelesaian, dan memasukkan langkah-langkah perhitungan secara benar. Rincian data kemampuan siswa disajikan pada tabel berikut. Jadi, dari interval 81 sampai 100 dengan kriteria sangat baik itu ada 22 siswa dari 60 siswa. Jadi, di sini kemampuan pemecahan masalah matematika itu di MA Sukoharjo dengan sampel penelitian 60, 22. 22 itu rentang yang sangat lumayan tinggi ya dari 60 siswa. Yang kedua itu ada interval 61 sampai 80 dengan kriteria baik, yaitu ada 12 siswa yang mencapai kriteria tersebut. Selanjutnya ada interval 41 sampai 60. Ada 10 siswa dengan kriteria cukup. Selanjutnya ada interval dari 21 sampai 40 dengan frekuensi 8 dengan kriteria rendah. Dan ada interval dari 0 sampai 20 dan berjumlah 8 siswa yang kriterianya sangat rendah. Jadi bisa dilihat di tabel di sini bahwasannya persentase kriteria yang sangat baik itu ada 36,7%. Yang bisa kita lihat bahwasannya itu lebih dari seperempat dari sampel dari penelitian ini. Bahwasanya 22 siswa itu memiliki kemampuan pemecahan masalah matematika dengan kriteria sangat baik. Kita bisa jumlahkan dengan yang baik, jadinya interval dari 61 sampai 100. Itu ada 56,7%, bahwasanya lebih dari setengah sampel. Bahwasanya siswa di MA Negeri Sukoharjo itu memiliki kemampuan pemecahan masalah matematika yang cukup baik karena lebih dari setengah sampel yang
bisa dikategorikan cukup baik. Selanjutnya, dari tabel tersebut, kan kita tadi sudah melihat bahwasannya ada 56,7% siswa dengan kategori baik dan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik telah mampu memahami permasalahan matematika, mengaitkan dengan konsep yang relevan dengan urutan berpikir yang logis. Namun demikian, masih terdapat 43,3% siswa yang berada pada kategori cukup hingga sangat rendah, menandakan bahwa sebagian siswa memerlukan bimbingan tambahan agar meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan menekan konsep matematika dalam pembacaan masalah. Apabila guru menerapkan metode belajar yang selaras dengan karakteristik siswa, mereka akan mampu mengerjakan soal dengan lebih besar, lebih benar, dan efisien. Pemilihan metode yang tepat juga membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam serta tetap bersemangat selama kegiatan belajar. Dengan demikian, problem-based learning menjadi salah satu pendekatan yang sangat sesuai digunakan pada siswa tingkat menengah atas. Pembahasan di sini. Tadi kan instrumennya ada tes, jadinya peneliti memberikan 10 soal tes. Bisa dilihat di sini bahwasannya siswa itu dapat menyelesaikan apa yang ditanyakan. Di sini ada titik O adalah pusat lingkaran diketahui. Diketahui sudut ABE ditambah sudut ACE ditambah sudut ADE sama dengan 96. Berapakah besar sudut AOE? Jadi pertama itu kita kita harus mengetahui apa kan tadi ada tiga sudut yang sama. Kita misalkan A. Dan ini siswa ini betul sampai A. Kebanyak ada juga yang 43% sekian tadi mungkin itu tuh sampai sini doang mengerjakannya. Jadi mereka tidak melanjutkan sampai sudut AOE. Mereka tidak mengecek kembali apa itu yang ditanyakan. Jadinya mereka itu kurang teliti apa yang ditanyakan, jadinya mereka itu tidak sampai selesai. Seharusnya kalau mereka tadi sudah mengetahui ketiga sudut itu satu sudutnya berapa, seharusnya mereka itu mengecek kembali apakah yang ditanyakan. Besar sudut AOE itu adalah sudut pusat. Sudut pusat itu sudut pusat itu besarnya dua kali sudut keliling. Jadi AOE itu A ini dikalikan dua karena dua kali sudut kelilingnya. Hasil analisis terhadap tes kemampuan penyelesaian masalah menunjukkan bahwa mayoritas siswa mampu mengatasi masalah dengan baik, merencanakan strategi penyelesaian, serta mengikuti langkah-langkah penyelesaian dengan logis dan sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang ditetapkan di kelas telah membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill, terutama dalam konteks pembacaan masalah matematika. Siswa diberikan 10 soal kan, berbentuk uraian dan materi lingkaran. Dalam karena penyelesaian, jadi siswa ini sudah mengetahui ya bahwa bahwa ketiga sudut ini bakal dipecahkan biar agar tahu ketiga sudut ini berapa sih hasilnya awal. Habis itu melakukan rencana, mereka ini sudah dilakukan rencananya bahwa habis misalkan dijalankan. Setelah mengetahui dia mengecek dulu apa yang ditanyakan sudut AOE. Setelah mengecek ternyata sudah diberikan. Jadi besar sudut AOE adalah 64 derajat. Pada beberapa lembar jawaban, terlihat bahwa siswa yang berada dalam kategori sangat baik menuliskan langkah-langkah penyelesaian secara lengkap, menggunakan simbol dan notes matematika dengan benar, serta menuliskan kesimpulan akhir yang sesuai dengan konteks soal. Akan tetapi, masih ditemukan jumlah siswa yang kurang teliti dalam melakukan perhitungan, terutama karena lupa menentukan rumus sudut pusat dan sudut keliling dengan benar. Jadi itu mereka tuh tidak dia lupa bahwasanya tuh kalau AOE itu sudut apa dan lupa dengan rumus aslinya.
Akibatnya, beberapa siswa tuh menghasilkan jawaban yang keliru. Misalkan menuliskan hasilnya tuh 32 atau 16, padahal nilai nilai yang benar tuh 64. Jadi kan kalau mereka tidak tahu AO itu sudut pusat, dia taunya sudut keliling, berarti 32 itu dibagi 2. Kalau mereka tahu kalau AO itu sudut pusat, berarti 32 dikali 2, padahal hasilnya 64. Kesalahan tersebut menunjukkan bahwa sebagian siswa masih mengalami kesulitan dalam menghafal dan memahami rumus dasar, serta kurang melakukan pengecekan ulang terhadap hasil kerja mereka. Faktor-faktor seperti kurangnya latihan, minimnya pemahaman konseptual, serta kebiasaan belajar yang belum konsisten menjadi penyebab utama munculnya kesalahan ini. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang lebih berorientasi pada latihan konstektual dan reflektif seperti self-directed learning approach agar siswa lebih terlatih dalam berpikir sistematis dan mandiri. Selain memilih metode mengajar yang tepat, proses strategi dan tahapan pembelajaran matematika siswa juga harus diatur dengan baik agar mereka dapat menyelesaikan persoalan matematika secara akurat dan benar. Dengan demikian, siswa perlu menunjukkan ketelitian dan ketekunan selama pembelajaran supaya hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pembelajaran mandiri menggunakan teknologi seperti AI atau mengikuti program bimbingan belajar dapat menjadi pilihan solusi untuk membantu siswa mencapai hasil belajar yang maksimal. Bisa disimpulkan bahwasannya kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 11 MA Negeri Sukoharjo berada pada kategori sedang hingga baik. Mayoritas siswa mampu memahami permasalahan dan menyusun langkah penyelesaian secara logis, meskipun sebagian lainnya masih mengalami kesulitan terutama dalam perhitungan dan penerapan rumus. Kemandirian belajar siswa juga menunjukkan variasi yang cukup signifikan terhadap siswa yang memiliki motivasi dan inisiatif belajar yang baik. Namun ada pula yang pasif dan kurang percaya diri dalam menyelesaikan soal secara mandiri. Penerapan metode problem-based learning atau PBL terbukti membantu siswa lebih antusias dan memahami materi dengan lebih baik, sehingga model ini dapat dijadikan alternatif strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. Selain itu, pengembangan kemampuan self-directed learning perlu terus ditingkatkan agar siswa lebih berlatih dalam berpikir sistematis, teliti, dan mandiri. Secara keseluruhan, peningkatan kedua aspek tersebut akses pemecahan masalah dan kembali belajar sangat penting guna mencapai hasil belajar matematika yang optimal. Terima kasih. Sekian presentasi artikel saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ditanyakan bisa langsung di kolom chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.